pembimbing Majelis Ta'lim yang ada di Hong Kong yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau. Yang kami hormati saudara-saudara seiman, para bidadari calon penghuni surga insyaallah. Alhamdulillah siang ini saya di perjalanan untuk ke sebuah lokasi yang menghadiri undangan. Tapi alhamdulillah sambil di perjalanan mudah-mudahan sinyalnya tidak terganggu ya. Mudah-mudahan. Karena siang ini akan kita bahas topik yang sangat menarik sekali ya, yang laki-laki tidak mengalaminya kecuali perempuan saja. Yaitu haid udah ya, yaitu nifas dan menyusui. Nah, tentang nifas dan menyusui ini barangkali ini menjadi topik terakhir ya, karena melihat kami berdiskusi dengan pimpinan cabang Hong Kong, Mas Imam, bahwasannya mungkin kita break dulu supaya ada penyegaran. Apalagi pandemi katanya sudah mulai menyusut ya. Walau alam bagaimana kondisinya di Hong Kong. Tetapi mungkin yang kalau sudah online-nya keseringan mungkin agak jenuh juga gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa kita ganti dengan metode yang lain supaya tidak timbul kejenuhan-kejenuhan. Nah, kita akan bahas tentang nifas dulu ya sebelum menyusui. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar pasca melahirkan akibat haid yang tertunda karena hamil. Jadi orang yang hamil itu dia tetap haid sebetulnya, tetapi haidnya tertunda. Nah, tertunda kemudian ketika dia melahirkan, maka keluarlah darah nifas. Jadi perempuan walaupun semasa 9 bulan mereka mengandung, tetapi tetap mengeluarkan darah kotor yang berupa di akhirnya darah nifas ya setelah melahirkan tersebut. Nah, bagaimanakah hukumnya darah nifas ini? Hukumnya sama. Sama dengan apa? Sama seperti hukumnya haid. Ya. Jadi sama seperti hukumnya haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan, maupun yang diwajibkan ataupun yang dihapuskan. Jadi kalau nifas prinsipnya sama dengan orang yang haid. Jadi yang haid apa yang dilarang, ya itulah yang dilarang bagi orang yang nifas. Apa yang dibolehkan, ya juga yang dibolehkan bagi orang nifas. Jadi sama seperti haid, kondisi perempuan yang haid. Nah, kemudian berapa lama sih masaknya? Nah, biasanya nih relatif ya, tetapi ada yang rata-rata. Misalnya dari Ummu Salamah. Ini sahabiah yang juga meriwayatkan hadis ya. Beliau mengatakan kanat an-nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu ba'da nifasiha arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Rawahu Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang artinya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para wanita yang sedang menjalani nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Jadi biasanya keluarnya itu 40 hari 40 malam. Ya normalnya tuh. Para ulama ya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in telah sepakat bahwa wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas harus meninggalkan sholat. Jadi nggak boleh sholat selama 40 hari. Baru setelah suci, kemudian dia mandi dan mengerjakan sholat. Niat mandinya, nawaitul gusla lin nifasi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi besar setelah selesai nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, baru kemudian setelah itu dia bisa dan boleh dan wajib menjalankan sholat seperti biasa. Ini tentang nifas. Nah, karena nifas berkaitan dengan kehamilan,
dan juga kelahiran, maka bagaimanakah kalau ada yang keguguran? Nah, kalau ada yang keguguran, ya, yang keguguran itu berarti dia keluar sebelum masanya ya, tapi sudah berbentuk manusia. Maka darah yang keluar setelahnya merupakan darah nifas juga. Jadi walaupun belum genap 8 bulan atau 9 bulan ya, misalkan dia keguguran, tapi bentuk badannya sudah terbentuk sempurna, maka yang keluar setelah itu juga sama, darahnya darah nifas menunggu sampai 40 hari. Tapi apabila janin yang keluar itu belum membentuk manusia yang sempurna, maka darah yang keluar itu tidak dikategorikan sebagai darah nifas. Terus gimana dong? Berarti dianggap sebagai darah kotor yang tidak menghalangi ya para wanita untuk mengerjakan sholat dan juga puasa. Jadi seperti sama dengan darah istihadah ya perlakuannya. Kalau janin yang lahir belum sempurna. Ya, makanya ketika keguguran dipastikan ini janinnya sudah sempurna atau belum. Kalau sudah sempurna maka dianggap sebagai darah nifas. Tapi kalau belum sempurna maka ya sama perlakuannya seperti dengan darah istihadah. Maka wajib sholat, wajib puasa. Lalu kemudian waktu minimalnya gimana? Waktu minimal bagi sebuah janin terbentuk manusia yang sempurna adalah 8 bulan 1 hari. Jadi kalau udah 8 bulan 1 hari itu jasadnya, bodinya, bentuk tubuhnya sudah sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, in ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin fayaktubu amalahu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyun aw sa'idun. Sesungguhnya sel sperma yang telah membuahi indung telur tersebut berkumpul dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu diutus padanya malaikat diperintahkan untuk ditetapkan bagi janin tersebut 4 perkara. Yang pertama, rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Dan yang keempat, takdirnya, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataupun bahagia. Nah, dengan hadis ini ya, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa janin tidak mungkin terbentuk sebelum jumlah hari tersebut sempurna. Yang pada umumnya terjadi bahwa ya pemberian bentuk itu tidak akan terlihat sebelum 90 hari. Nah, maka setiap muslimah ya, setiap muslimah wajib mengetahui bahwa keguguran dalam proses kehamilan. Apabila sudah terbentuk jarinya, kukunya, rambutnya, dan anggota tubuh lainnya, maka ya dia sudah menjadi bentuknya sudah sempurna. Dan kalau sudah sempurna, maka darah yang keluar, ya darah keguguran itu adalah darah nifas. Darah nifas. Sedangkan apabila kandungan itu belum terbentuk ya, matanya belum ada, kepalanya, tangannya, jarinya belum ada, berarti belum sempurna. Maka darah yang keluar setelah itu, ya setelah keluar bayinya, bayi yang gugur itu, maka disebut darah istihadah. Nah, itu ya, itu untuk keguguran. Nah, batas minimalnya kapan? Kalau tadi kan kita bicara tentang batas biasanya ya. Biasanya kan 40 hari. Nah, terus batas minimalnya kapan? Batas minimalnya tidak ada batas minimalnya. Jadi masing-masing ya bisa jadi waktu yang singkat gitu ya.
eh, beberapa hari kemudian udah bersih. Itu bisa jadi. Jadi apabila dia melahirkan, kemudian setelah itu nggak berapa lama ya darahnya berhenti, ya sudah berarti dia wajib mandi, kemudian sholat, terus puasa dan ibadah lainnya seperti orang yang sedang suci. Sedangkan kalau batas maksimalnya tadi ya 40 hari berdasarkan hadis dari Ummu Salamah di atas. Dan disunahkan, nah ini sunah ya saudara-saudaraku sekalian, disunahkan bagi wanita muslimah untuk mandi setelah melahirkan. Jadi biar di samping biar seger juga sunah ya. Baik melahirkannya itu mengeluarkan darah atau tidak. Demikian pula jika apabila mengalami keguguran. Nah, pada masa-masa itu juga tetap ya disunahkan untuk mandi. Mandi sunnah. Nah, mandi sunnah itu terus kalau sulit gimana ya dimandikan ya. Kalau dan namanya mandi tidak perlu harus diguyur ya pakai air, itu dielap, diseka, itu juga bagian dari mandi. Jadi biar seger, buger, karena kalau habis melahirkan itu kan lemes ya. Kemudian tenaga terkuras gitu, energi itu kayak habis. Nah, terus kalau sudah melahirkan kemudian keluar darah nifas, kapan kita bisa tahu? Ciri-cirinya apa kalau sudah selesai nifasnya? Nah, caranya adalah ya dilihat pakai kapas ya. Dicek pakai kapas, kalau mengeluar lalu dicek ya. Kalau biasanya sih ini dilakukan ya saat bangun dari tidur atau mau tidur. Nah, dicek aja. Kalau masih ada bercaknya berarti masih belum suci. Kalau sudah bersih berarti sudah suci. Maka ya dia tinggal langsung mandi untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana wanita yang sudah suci. Nah, ini nifas. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustadz, gimana kalau ngelahirinnya dua? Ngelahirin dua orang anak. Nah, apabila wanita muslimah melahirkan dua anak atau kembar ya, dua, tiga ya, pernah tuh di koran tuh ada sampai 5 ya, tapi jarang-jarang kayaknya 5 kayak anak kucing. Nah, itu biasanya sih 2 lah ya, maksimal tuh 2. Nah, gimana? Maka masa nifasnya gimana perhitungannya? Nah, perhitungan masa nifas dimulai dari kelahiran anak pertama, bukan dari kelahiran anak kedua. Jadi anak pertama lahir, nah itulah mulai saat nifasnya, ya kan? Sebagaimana Fatimah Zahra radhiyallahu anha yang pernah melahirkan sebelum terbenamnya matahari ya, melahirkan Hasan dan Husain, itu kemudian dia bersuci nifas dan mandi, dan kemudian setelah itu mengerjakan sholat isya. Nah, waktu itu beliau sudah suci, jadi sebentar nifasnya keluar. Jadi batas minimal nifas itu ya boleh dikatakan sekejap ya. Ya ada yang sekejap, ada yang tergantung ya kondisinya masing-masing. Ya, ada yang sebentar, ada yang bahkan Fatimah itu kan sampai ya cuman kelahirannya itu maghrib, terus habis itu isya udah bersih. Jadi tidak ada batas waktu minimal kapan, tapi biasanya tergantung kondisi masing-masing. Karena itu kan pembersihan yang ada ya dari tubuh sang ibunda. Nah, terus amalan apa sih yang diharamkan bagi wanita ketika sedang menjalani nifas? Nah, apa yang diharamkan bagi perempuan waktu haid? Nah, itulah juga yang diharapkan bagi perempuan yang sedang nifas, tanpa ada perbedaan di antara keduanya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan tolak dan masa iddah. Nah,
Tapi jangan khawatir, walaupun perempuan sedang mengalami masa nifas, perempuan ini masih ada amalan-amalan yang boleh dilakukan. Boleh ya, boleh dilakukan. Yang pertama adalah bercumbu dengan suaminya kecuali di daerah kemaluannya. Kemudian berzikir, memperbanyak berzikir pada Allah dengan membaca sholawat, baca zikir, istighfar, doa-doa, itu juga dibolehkan, bahkan dianjurkan ya, perbanyak zikir. Zikirnya bebas saja. Mungkin ada yang suka dengan la ilaha illallah, baca la ilaha illallah banyak-banyak. Mungkin ada yang suka dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu dibaca juga banyak-banyak. Boleh juga. Jadi memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga berihram ya. Jadi boleh berihram. Yang tidak boleh tawaf ya. Wukuf di Arafah juga masih boleh. Semua amalan haji dan umroh kecuali tawaf. Jadi tawaf tidak boleh. Ya, tawaf harus bersih dari haid maupun nifas. Nah, itu yang dimubahkan, yang dibolehkan. Tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas ya untuk tawaf, kecuali kalau sudah mandi, sudah bersih, baru mandi ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri. Maka kerjakanlah semua kegiatan-kegiatan haji dan umroh sampai kecuali tawaf di Baitullah sampai bersih, bersuci, sampai suci. Kemudian boleh juga makan dan minum bersama ya. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kuntu asyrabu wa ana haid fa unawiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fahu ala mawdi'in fi fayashrab. Waktu itu aku sedang haid, lalu aku minum air. Nah, kemudian sisanya aku berikan kepada Nabi, kemudian Nabi meletakkan mulut beliau tepat pada bekas mulutku dan meminum air tersebut. Nah, jadi ini salah satu romantisme Nabi Muhammad ya, minum bersama istri dari tempat atau gelas yang sama. Jadi orang haid boleh minum dan makan bareng-bareng. Nah, selain itu tidak makruh ya, tidak makruh bagi wanita yang sedang menjalani haid atau nifas untuk masak, nyuci, nyapu, ngepel. Boleh aja. Boleh aja. Bahkan ya, seperti riwayat Anas bin Malik itu, orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapati istri mereka sedang haid, maka mereka tidak mau ngajak mereka makan dan tidak mau menemaninya di rumah. Jadi diusir, bukan diusir ya, dikucilkan gitu perempuan lagi haid itu. Orang-orang Yahudi ya di masa Rasulullah. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, kalau orang Yahudi begitu terus gimana kita? Kemudian Rasulullah menjawab ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatunya, maksudnya boleh ya dikerjakan apa aja kecuali berhubungan badan. Jadi mau makan, minum, apa aja boleh ya, dibolehkan kecuali hubungan badan yang dibolehkan. Nah, terus amalan lain adalah mencukur rambut, memotong kuku, mubah ya hukum. Pergi ke pasar, mendengarkan ceramah. Jadi ikut majelis taklim boleh. Ya, belajar Islam boleh. Asal tidak dilakukan di dalam masjid. Nah, jadi mendengar ceramah lewat kaset, lewat YouTube, lewat Facebook, itu masih boleh ya. Lalu zikir, tasbih, tahmid, baca Fatihah, ya hamdalah, basmalah sebelum makan. Nah, boleh semua. Membaca hadis, kemudian membaca kitab fikih, berdoa, mengucapkan amin, nah itu masih boleh. Lalu zikir-zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir pagi, zikir sore, itu boleh.
masih boleh. Dan mendengarkan murotal atau mendengarkan bacaan Quran itu masih boleh. Nah, tadi kita sudah bahas tentang batas minimal ya, batas minimal tidak ada. Terus gimana kalau lebih dari 40 hari? Kalau lebih daripada 40 hari ya dan bertempatan dengan kebiasaan masa haid, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Jadi misalkan setelah 40 hari ternyata bertepatan masa haid, terus lanjut masih keluar darahnya, maka dianggap darah haid. Jadi lanjut. Tapi apabila tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haidnya, maka darah yang keluar tersebut disebut darah istihadah. Nah, dari istihadah berarti tidak mengalami mengerjakan puasa, mengerjakan sholat ya. Nah, kaitannya dengan hal ini, maka perempuan itu tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan, ya kan? Tetapi cukup hanya mengganti puasa yang ditinggalkannya saja, apabila itu bertepatan dengan puasa wajib. Nah, puasa wajib adanya di bulan Ramadan. Nah, terus kan sekarang zaman sekarang ini banyak yang ngetren ya, orang melahirkan tapi biar nggak sakit katanya sesar. Padahal kata istri saya, sesar itu sakitnya jauh lebih lama. Jadi 3 bulan tuh masih nyut-nyut nih bekas bekas ininya, bekas apa tuh operasinya. Bahkan sampai setahun tuh masih apa ya, ada suka sakit-sakit gitu. Nah, kalau yang normal kan ya lahiran terus gak berapa lama dia udah bisa nyapu, bisa masak gitu, bisa normal. Itu bedanya. Cuman zaman sekarang kan apalagi ya beda apa dokter-dokter kadang-kadang udah sesar aja, apalagi kemudian tanggalnya dipaskan dengan tanggal-tanggal tertentu ya biar tanggalnya cantik, akhirnya cantik, biar biar pas Harbolnas. Nah, kan gitu sekarang tuh ya. Jadi kayak udah ngetren lah kalau kalau orang sesar. Nah, terus gimana dong kalau berarti kan melahirkannya nggak mengeluarkan darah, ya kan? Nah, berkaitan dengan hal itu, apabila perempuan ini melahirkan, tetapi dia tidak melihat adanya darah yang keluar, maka ia tetap berada di masa suci dan tidak menjalankan masa nifas. Jadi kalau nggak keluar darahnya ya, tapi kalau keluar darah, maka ya tetap dianggap sebagai masa nifas. Tapi kalau tidak keluar darah, maka 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 disebut sebagai dia kalau tidak keluar darah, maka ya dia tetap suci ya. Kenapa? Karena masa nifas adalah masa keluarnya darah setelah melahirkan. Sedangkan kalau dia tidak mengeluarkan ya dia tidak ada masa nifasnya. Jadi habis melahirkan langsung mandi, langsung sholat dan mengerjakan ibadah seperti orang yang suci pada umumnya. Nah, jadi proses melahirkan tersebut merupakan masa nifas sehingga ya tetap berkewajiban seperti halnya orang yang suci yang melekat padanya kewajiban-kewajiban. Nah, ini berkaitan dengan nifas ya. Lalu kemudian gimana kalau udah belum 40 hari terus udah suci? Ya kalau apa ya, belum 40 hari terus udah suci ya udah aja buru-buru mandi. Mandi, sholat dan yang lain apa namanya dan lain sebagainya. Kalau memang sebelum 40 hari sudah bersih. Nah, beda halnya kalau misalnya udah 40 hari dia berhenti atau sebelum itu dia berhenti, habis itu dia setelah berhenti dia mandi gitu ya, udah dianggap suci terus dia mandi. Tiba-tiba keluar lagi. Gimana tuh? Nah, berkaitan dengan hal ini, apabila darah itu keluar sebelum 40 hari, maka darah tersebut masih disebut darah nifas. Jadi misalkan hari ke-30 berhenti. Kemudian setelah itu suci, dia mandi. Baru 2 hari keluar lagi. Nah, maka kan belum 40 hari itu. Maka masih disebut sebagai darah nifas. Nah, maka pada saat itu udah langsung deh, nggak boleh sholat lagi.
Setelah darah tersebut berhenti, ya, maka ia boleh melaksanakan mandi dan tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkannya. Nah, lalu kemudian ada lagi kasus nih. Kalau mengeluarkan darah setelah bersuci 15 hari. Apabila ya ada wanita muslimah melihat darahnya keluar selama 1 hari 1 malam, kemudian setelah itu bersuci pada hari ke-15, ya, setelah masa nifasnya selesai, maka yang keluar itu dianggap sebagai darah haid. Jadi kalau udah 15 hari, walaupun berhentinya itu yang pertama sebelum 40 hari, tapi udah masa keluarnya lagi, ya, sucinya lagi 15 hari, setelah itu baru keluar lagi 15 hari berikutnya darah, maka disebut atau dikategorikan sebagai darah haid. Tapi kalau darahnya keluar itu kurang dari 1 hari 1 malam, maka darah itu dianggap sebagai darah kotor dan ia mengerjakan sholat seperti biasa. Nah, ini hukum fikih begitu ya. Lalu kalau ia mengeluarkan darah kembali setelah 2 atau 3 hari, keluar lagi nih darahnya, maka darah tersebut masih disebut darah nifas. Kan? Nah, tadi kita bicara tentang yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang nifas sama dengan haid, ya, kecuali di ketika masa tolak dan idah. Nah, idah itu, ya, masa idah itu berlaku dihitung sejak dijatuhkannya talak tanpa dipengaruhi oleh masa nifas. Jadi masa nifasnya terus bablas, ya kan? Karena apabila talak itu terjadi sebelum proses melahirkan, maka masa idah dari talak itu berakhir dengan prosesnya melahirkan. Nah, ya. Baik menunggu kelahiran itu lama maupun sebentar, dan tidak harus menunggu masa nifas. Jadi hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang hamil, masa idah mereka adalah sampai melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan, otomatis masa idahnya selesai. Tidak perlu menunggu sampai salah satu huru 3 kali bersih atau 3 kali haid. Sedangkan apabila talak itu terjadi setelah proses melahirkan, maka seorang istri harus menunggu sampai datangnya masa haid berikutnya. Nah, lalu kemudian timbul permasalahan, ya. Misalkan apabila seorang muslimah mengeluarkan darah haid beberapa saat setelah masuknya waktu sholat, yang mungkin baginya untuk mengerjakan sholat, tapi ia belum mengerjakannya. Nah, terus gimana? Ya, itu berarti sholatnya masih tetap dihitung kewajiban. Dan dia harus mengkodoknya pada waktu lain, di waktu dia suci. Kenapa? Karena masih sempat dia sholat. Dia udah bersuci, sudah suci kan harusnya sholat dan masih ada waktu sholat. Tapi dia tidak melakukannya, maka sholatnya wajib dikodok. Tapi kalau sebelum masa haidnya itu menjelang, dia masih memiliki kesempatan untuk takbiratul ihram saja, maka ia berkewajiban untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan. Jadi mepet banget gitu, ya. Jadi masih ada waktu mandi, kemudian takbiratul ihram, masih ada waktu tuh untuk sholat. Dia lewat waktu sholatnya, maka harus mengkodok sholat. Apabila darah itu berhenti pada waktu sholat asar, maka ia berkewajiban mengkodoknya untuk mengkodok sholat zuhurnya, ya, yang tadi itu. Kalau berhenti pada waktu isya, ya kewajiban dia mengkodok sholat maghribnya, ya, yang tadi ditinggalkannya. Nah, lalu kemudian ada lagi beberapa permasalahan. Misalnya, seorang yang suci dari haid pada waktu sekitar 1 rakaat. Jadi 1 rakaat sudah suci dari pelaksanakan sholat, ya. Sebelum terbitnya matahari, ya dia tetap berkewajiban untuk mengqadha sholat subuhnya, ya. Kenapa? Karena ia sempat memasuki waktu sholat subuh dalam keadaan suci dari haid untuk mengerjakan walaupun 1 rakaat.
Tapi kalau dia tidak cukup waktunya untuk mengerjakan 1 rakaat penuh, seperti misalnya ia mengeluarkan haidnya itu sesaat setelah sholat waktu maghrib, maka ia tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, maka ini perlu berhati-hati ya kapan selesai. Sebagaimana sabda Nabi, man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakas sholah. Barang siapa yang telah melakukan 1 rakaat dari sholat pada waktunya, maka ia telah mendapatkan sholat tersebut. Maksudnya adalah orang yang mendapatkan waktu sholat kurang dari 1 rakaat, ya kayak perempuan haid atau nifas tadi, yang kemudian dia suci, maka ia berkewajiban untuk mengerjakannya secara penuh. Nah, terus gimana nih kalau ada yang melakukan sholat rakaat ya, 1 rakaat sholat asyar setelah ia suci dari haid, maka ya dia tidak berkewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur ya, karena sholat zuhur kan udah lewat. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca salawat dulu agar kita mendapatkan ketentraman dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita lanjut. Kalau ada wanita yang mengeluarkan darah ketika usia 50 tahun, gimana nih? Padahal biasanya 50 tahun udah usia-usia menopause ya. Apabila seorang wanita muslimah mengeluarkan darah ketika usianya mencapai 50 tahun, maka ia tidak perlu meninggalkan sholat dan puasa. Tapi ia perlu mengqadha puasanya sebagai tindakan ihtiyati. Apa itu ihtiyati? Ihtiyati itu preventif. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga kalau hal itu masih mewajibkan dia untuk puasa. Tapi kalau dia mengeluarkan darahnya itu setelah mencapai usia 60 tahun, udah 60 tahun nih, maka ia dan ia yakin tuh kalau itu bukan darah haid, maka ia boleh mengerjakan puasa, boleh mengerjakan sholat, dan tidak perlu mengqadha puasa wajib. Kalau udah 60 tahun ya masih keluar darah haid, ya berarti masih dianggapnya darah kotor ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya. Monggo kepada para jamaah yang mau bertanya. Sambil menunggu yang bertanya, boleh ditambah Ustadz wawasannya untuk kita semua seputar menyusui. Oh iya, baik. Saya tambahkan dulu. Sekitar menyusui ya. Nah, bagi perempuan-perempuan menyusui, ya maka ini pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena orang yang menyusui itu adalah orang yang juga sedang menjalankan kodrat perempuannya ya, untuk mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh. Bahkan dalam surat An-Nisa itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah orang-orang itu takut kalau punya keturunan yang lemah ya. Dan salah satu ciri keturunan yang lemah itu adalah keturunan yang tidak mendapatkan air susu yang memadai, sehingga nanti akan timbul penyakit-penyakit
degeneratif ya, penyakit-penyakit yang tidak diharapkan. Karena air susu itu apalagi yang bagusnya itu kan eksklusif 6 bulan ya minimal. Sampai 2 tahun, baru kemudian setelah 2 tahun disapih. Nah, penyusuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rodo'ah. Ar-rodo'ah ya, penyusuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ya, di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang dimaklumi mengharamkan. Maksudnya orang yang menyusui atau disusui itu menikah. Kemudian dinasah, dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang dimaklumi juga. Lalu Rasulullah kemudian wafat, sedangkan ayat tersebut masih dibacakan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini, dalam Al-Quran itu pernah disebut bahwa 10 kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang menyusui dengan anak yang disusui. Ini maksudnya berarti ibu persusuan ya. Ibu persusuan. Kemudian dinasah itu dihapus dengan 5 kali penyusuan. Berarti 5 kali penyusuan menjadikan seseorang itu menjadi haram untuk dinikahi. Jadi kalau misalkan menyusukan anak ya kepada seseorang, kemudian darinya dia mengambil 5 kali sedotan air susunya itu, maka itu termasuk haram dinikahi. Baik itu antara ibu susu dan anak yang disusui maupun saudara sepersusuan. Nah, maka itu menjadi dalil ya bahwa perlunya kita tahu berapa jumlah persusuannya itu. Nah, nasakh itu pada hukumnya saudara-saudaraku itu sekaligus menjadi bacaan sebagai dalil kita. Kemudian dan itu juga jangan sampai kita lewat melampaui batas. Dan itu berkenaan dengan itu maka dia orang yang sudah sepersusuan itu perlu memperhatikan siapa-siapa saja. Apalagi sekarang pernah ya di Jakarta itu marak juga Bank ASI ya, Bank ASI. Nah, Bank ASI itu sebetulnya niatnya bagus ya untuk membantu orang-orang yang ibu-ibu ya yang tidak keluar ASI-nya. Tetapi memang pada akhirnya tetap harus diketahui dari ASI ini dari ibu siapa. Jadi dari ibu siapa diambil ASI ini. Jangan-jangan ibu ini juga memberi ASI kepada yang lain. Nah, kalau sama-sama mengambil air sepersusuan, maka kalau 5 kali susuan, kalau kita mungkin 5 botol gitu ya, maka itu menjadi saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi harus tahu tuh dari dari mana sumber air susu itu. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i misalnya, beliau berpendapat ya bahwasanya persusuan itu sedikit maupun banyak sudah sampai di tenggorokan tetap menjadikan orang yang menyusui dan disusui itu haram menikah. Ya itu jadi nggak perlu sampai 5 mau 7 ya sedikit pun tetap haram. Itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, orang yang menyusui boleh dijadikan saksi. Ya ini kaitannya dengan saksi ya. Jadi jangan persaksian tentang niaga, persaksian tentang tentang semua yang berkaitan dengan kesaksian itu boleh ya. Orang menyusui boleh dijadikan sebagai saksi. Nah, kemudian gimana rodoah dari orang laki-laki, menyusui dari orang laki-laki ya. Aisyah menceritakan
Dulu paman sepersusuanku pernah mendatangiku, yaitu setelah ayat tentang hijab turun. Lalu aku menolak memberikan izin, sehingga Nabi kemudian berkata, sesungguhnya dia itu pamanmu, maka berikan izin padanya. Jadi zaman dulu orang menyusu kepada ibu susuan itu masih wajar ya. Nah zaman sekarang kan enggak ya. Zaman sekarang justru sukanya susu formula. Padahal susu formula itu apa ya namanya, susu formula itu kurang kurang baik ya, kurang baik. Nah kalau zaman dulu karena nggak ada susu formula, akhirnya ya disusukan kepada ibu susu. Nah jadi kalau ada laki-laki yang menjadi apa namanya diharamkan pada waktu ibu susuan itu, maka diperbolehkan sebagaimana hadis yang tadi ya. Jadi pamannya, maksudnya paman dari saudara ibu susunya berarti, maka dianggap sebagai paman. Nah, hak istri atas suaminya itu seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum linisaihim khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Nah, maka dalam hal ini laki-laki harus tahu juga ya bagaimana seorang laki-laki harus baik kepada istri-istrinya. Nah, lalu kemudian ketika menyusui itu seorang perempuan hendaklah menutup auratnya. Nah, jangan sampai sambil nyusui anak ya jalan-jalan tanpa ditutup payudaranya. Padahal sekarang sudah ada pakaian-pakaian yang mudah menyusui tapi tetap tertutup. Bahkan ada kerudung yang bisa juga sambil menyusui. Bahkan ada apalagi kain bisa sambil menyusui. Jadi macam-macam. Nah, jadi jangan sampai kayak di orang-orang yang nggak paham ya, nyusuin anak di pinggir jalan gitu, payudaranya kemana-mana. Nah itu nggak boleh. Sama dengan memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Lalu kemudian bagaimana jika air susu seorang wanita dicampur dengan makanan atau minuman atau susu kambing misalnya, terus diminum oleh yang disusui? Ya kalau lebih banyak air susu wanitanya maka diharamkan keduanya. Nah, tapi kalau lebih banyak itu campurannya maka ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Jadi kadarnya tergantung mana yang lebih banyak porsinya. Nah kalau mazhab Imam Maliki misalnya ya dari Ibu Qasim itu mazhab Malikiyah ya. Jika air susu itu dituang ke dalam air, campur maksudnya ya, kemudian diminumkan kepada bayi, maka yang demikian itu tidak mengakibatkan haram menikah di antara keduanya, di antara ibu dan bayinya. Kalau sudah dewasa ya maksudnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya walaupun demikian ya tetap aja ya udah tercampur, udah ada walaupun sedikit misalnya kadarnya. Jadi tetap diharamkan. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka kasus yang Bang Asi tadi itu alangkah baiknya untuk dilabeli ini ibunya siapa nih, sehingga nanti ketika anak itu dewasa udah tahu ini ibu persusuan saya walaupun melalui Bang Asi. Demikian untuk persusuan, dan selama menyusui lamanya adalah 2 tahun ya, atau maksimalnya 2 tahun, setelah 2 tahun disapi. Walaupun ada ya kadang-kadang yang sampai 3 tahun gitu. Ya, itu harus disapi ya. Sapi kan banyak caranya. Minimal 6 bulan ya, sebagaimana Departemen Kesehatan menganjurkan ASI itu 6 bulan. 6 bulan minimal, maksimal 2 tahun. Demikian tentang menyusui. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bismillah. Monggo. Barangkali jamaah mau bertanya, silahkan. Ibu-ibu seputar
menyusui dan nifas. Sambil menunggu yang mau bertanya, nifas, apa bedanya nifas dengan wiladah, Ustadz? Ya, apa bedanya nifas dengan wiladah? Ya, wiladah itu melahirkan. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, kalau itu secara bahasa ya, secara bahasa. Nah, jadi memang ada kaitannya, walaupun secara bahasa tidak apa ya, tidak definitif. Tapi sebetulnya ada kaitannya. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau nggak keluar darahnya maka tidak disebut dengan darah nifas. Nah, wiladah itu biasanya juga setelah wiladah itu ada darah yang keluar. Nah, darah itulah yang disebut dengan darah nifas. Wallahu a'lam. Mungkin darah yang keluar bersama janin, ngoten niku nggih, Ustaz. Ji. Nah, Oh. setelah janin keluar, kan keluar darah tuh kan. Nah, setelah itu kan masih ada pembersihan. Nah, itu juga masih darah nifas setelah itu, ya. Oh, Ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya seputar nifas atau menyusui. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya Bu. Assalamualaikum. Ustadz boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustadz izin bertanya seputar haid ya ini. Apakah betul ketika haid itu tidak diperbolehkan memotong rambut atau memotong kuku Ustadz? Apakah ada larangan tersebut? Ya, terima tidak kasih, betul Ustaz. ya, tidak betul. Itu boleh, tadi sudah saya jelaskan. Jadi memotong rambut, memotong kuku, menggunting bulu-bulu, itu diperbolehkan ketika haid dan ketika nifas. Baik, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Silakan, Ibu. Jamaah, barangkali yang lain ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau bertanya tapi di luar tema. Monggo. Ustaz, di sini kan sekarang sholat maghribnya kan jam 7:04. Kalau seandainya kita sholat itu jam 8:04, itu hukumnya gimana, Ustaz? 7:04. Sholat maghrib ya. 7:04. Ya. Terus? Tapi kita bisanya sholat maghrib itu jam 8:04. Itu kan sudah masuk waktu isya atau belum? Sholat isyanya jam 8:30. Nah, berarti kalau belum masuk sholat isya masih boleh sholat maghrib. Perbatasan antara gitu berarti berapa, Ustaz? Soalnya di sini perbatasannya berapa? Walaupun masih 1 rakaat ya, bisa dikerjakan 1 rakaat baru 1 rakaat terus azan tuh, itu dihitung sudah mengerjakan. Tapi ya mepet banget loh namanya itu. Walaupun secara hukumnya boleh ya, secara hukumnya masih boleh, masih sah, tapi yo mepet. Kalau disunahkan malah awal waktu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nah itu boleh dikerjakan semaksimal yang bisa ya. Ini Ustaz, ini yang pertanyaan kedua ya.
kalau seandainya Monggo, monggo. mengeluarkan darah itu sebelum lahiran ini itu disebut darah apa ya Ustaz? Soalnya dulu saya itu mau lahiran kurang 2 hari itu udah keluaran darah. Ustaz. Oh, kalau itu darah flek biasanya ya, bukan darah wiladah. Kalau darah wiladah itu darah yang keluar ketika melahirkan. Setelah melahirkan darah nifas. Nah, kalau sebelum itu darah biasa, darah flek. Walaupun itu jumlahnya banyak ya Ustaz. Iya, Dulu saya jumlahnya. banyak sekali. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, itu kalau sebelum melahirkan dan janinnya belum keluar itu masih flek. Belum disebut darah wiladah. Berarti masih boleh mengerjakan sholat atau gimana? Soalnya Masih. sampai 2 hari. Sampai 2 hari. Masih. Ya, masih boleh mengerjakan salat. Terima kasih atas jawabannya. Sami-sami. Mungkin ada yang Monggo, ada lain lagi? yang ingin bertanya, Ibu. Silahkan. Sambil Monggo, menunggu, Mbak boleh Rati. ditambah. Mbak Sulia, kalau ada yang mau tanya. Ada Mbak Soima. Mbak Assalamualaikum Aulia. Ustadz, mohon izin bertanya. Monggo. Ustadz, ini kan di sini subuhnya jam 4:29. Lah, terus itu sepertiganya malam itu tahajud itu kira-kira jam berapa Ustadz? Sepertiganya jam 4:29 ya. Malamnya kan jam berapa? 8:30 tadi ya. Tahajudnya berarti sekitar jam 2-an, Bu. Oh, jam 2 ya, Ustadz. Nah, sekitar jam 2-an. Itu kira-kira nyampe jam berapa itu ya, Ustadz? Sampai sebelum subuh. Oh, jam 2. Ya. Ya, jadi yang disebut dengan sepertiga akhir itu dari mulai sekitaran jam 2 sampai sebelum subuh. Oh iya. Jadi di antara itu ya, jam 2:15, jam 2:30, jam 3, jam 4 itu masih boleh. Masih waktu ya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mbak Sutini Madiun. Apa kabar? Ada Mbak Dona dan Mbak Puji. Wah, banyak nih sekarang nih. Ada lagi Mbak Daris Salama. Wah, namanya bagus nih. Daris Salama. Mbak Zafira boleh tanya juga loh. Alhamdulillah. Kalau begitu sambil menunggu ibu-ibu yang lain bertanya, saya izin bertanya seputar gimana sih maksudnya antara anak tiri dengan orang tua tiri harusnya itu bagaimana Ustadz? Apakah kita masih punya kewajiban seperti membantu seperti itu Ustadz, terhadap anak keturunan dari orang tua yang masih sewali dengan kita? Iya. Saudara tiri maksudnya gitu. Saudara tiri ya. Nah, saudara tiri berarti dia menjadi saudara karena perkawinan orang tuanya kan. Maka dia menjadi orang yang orang yang dipersaudarakan karena pernikahan. Nah, maka kalau
kalau sesama insania, sesama manusia ya, sesama persaudaraan, apalagi menjadi saudara tiri, maka dia memiliki hak dan kewajiban untuk saling bantu karena sudah menjadi saudara tiri. Nah, kalau secara pernikahan maka dia tidak boleh menikah dengan saudara tirinya. Maka kalau beda jenis harus saling menjaga auratnya supaya tidak terbuka. Lalu kemudian berkaitan dengan hak-hak yang lain, saudara tiri dan saudaranya itu punya hak dan kewajiban yang sama dengan saudara yang lainnya, ya, saudara yang lainnya. Kecuali dari harta warisan ayah tiri ya atau ibu tiri, maka anak tiri tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Ya, karena bukan anak atau bukan ada jalinan keturunan langsung. Nah, sementara yang lain seperti memandikan kalau wafat, kemudian menyolatkan kalau wafat, itu sama seperti kandung atau saudara kandung lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Monggo Mbak Rati. Ini soal ada pertanyaan dari teman gini, kemarin saya nggak bisa, maksudnya kurang begitu menjawabnya atau masih kurang. Teman saya berkata beliaunya dulu pernah keguguran, yang satu belum berwujud, yang dua udah berwujud. Beliau bertanya, apakah kita harus akikahkan anak tersebut seperti itu? Oh iya. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, akikah itu adalah kesyukuran ketika kelahiran anak. Nah, maksudnya ada anak yang hidup. Jadi kalau anaknya mati, baik itu sudah berwujud maupun belum berwujud, maka tidak disunahkan untuk akikah. Ya, karena anaknya mati kan, nggak hidup, kecuali anaknya hidup. Jadi yang bersangkutan tidak perlu mengakikahi anaknya yang lahir karena keguguran. Dan kemarin ada lagi satu pertanyaan, Tat. Kemarin ada yang katanya gini, kalau anak yang seperti keguguran itu katanya kita setiap tahun itu wajib untuk membelikan baju, dan baju itu dikasihkan ke orang lain. Jadi dihitung dari umur dia keguguran sampai umur sekarang umur berapa, jadi setiap tahun itu harus membelikan baju, dan itu baju itu disedekahkan ke orang lain. Apakah itu dalam agama memang diajarkan seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Itu sebetulnya kaitannya dengan memori saja ya. Maksudnya ingatan kalau dia punya anak dan anaknya keguguran. Bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi tidak wajib dilakukan. Karena kan sebetulnya dia itu melakukan itu kan untuk mengingat saja bahwa dulu anaknya pernah ada ya, tapi keguguran. Gitu. Untuk mengingat itu akhirnya dia bersedekah. Nah, sedekah itu bentuk kesukaan boleh ya. Jadi saya sukacita ya, walaupun sebetulnya kemalangan kan, kalau nggak hidup kan kemalangan ya, lahir tapi nggak hidup kan kemalangan sebetulnya. Tapi misalkan dia ingin bersyukur karena sekian bulan ada di janin, di rahimnya, walaupun nggak lahir hidup, tapi pernah beberapa bulan hidup di janinnya misalnya, dia ingin bersyukur dengan cara seperti itu, ya boleh-boleh aja. Nah, tapi tidak diwajibkan ya, dan tidak diharuskan. Apalagi ditakut-takuti, nanti kalau nggak begini, nanti kamu dosa. Kalau nggak begitu, nanti arwahnya gentayangan. Nah, itu iya, Tat, ada yang bilang gitu, teman saya kemarin ada yang bilang, yang satunya bilang seperti itu, kalau ibaratnya seperti orang Jawa, nek ora diragati kuwi engko bocah kuwi milalati, ngoten. Katanya seperti itu. Jadi saya mau tanya ke Ustadz gimana ibaratnya solusinya, gimana saya ngasih yang terbaik, jawaban yang terbaik kepada beliau. Seperti kan ada
ya satu teman ngajak katanya harus, terus saya kalau setahu saya tuh tidak diharuskan seperti itu. Kalau kita mau bersedekah untuk khususan almarhumah anak ya nggak masalah, saya bilang gitu, tapi tidak diharuskan kalau setahu saya seperti itu. Tapi saya lebih itunya saya mau tanya ke Ustadz langsung biar saya tuh jadi paham, nggak Iya. asal-asalan gitu kan. Jawaban Mbak Rati udah pas ya. Jadi itu tidak harus kewajiban, bukan kewajiban. Apalagi ditakut-takuti nanti anaknya begini, nanti anaknya begitu. Justru anak yang lahir, anak yang mati waktu kecil itu jadi wildan. Apa ya wildan tuh? Anak-anak kecil di surga. Jadi dia nggak bakal minta-minta macam-macam. Justru itu kalau orang tuanya bersabar atas kemalangan, justru jadi apa namanya, jadi pahala, bukan malah jadi gangguan gitu ya, nanti begini nanti begitu, bukan, justru itu jadi pahala, jadi ladang pahala untuk orang tua. Jadi jawabannya itu udah betul, itu udah betul, jangan ditambah-tambahin dengan hal-hal khurafat atau tahayul ya. Apalagi kemudian ada film kan, wah anaknya mati kemudian nanti gentayangan, wah ngaco itu, udah nggak bener itu. Oh iya. Waalaikumsalam. Emang Mbak Rati pernah keguguran? Teman Ustadz, teman waktu jaga nenek itu beliaunya pernah keguguran 2 kali, yang satu belum berbentuk, yang kedua udah berbentuk kayak gitu. Jadi beliaunya, terus teman saya yang satunya menganjurkan harus itu katanya. Terus setahu saya itu tidak, akhirnya jadi perdebatan. Terus saya akhirnya suatu saat nanti kalau saya ikut Zoom, saya mau bertanya sama Ustadz seperti itu. Nah ini kebetulan dengan temanya Pas, juga ya. pas. Seperti itu, makanya saya langsung, biar saya lebih jelas, jadi saya tidak mengada-ngada, jadi ada ya gitu, ada ilmu dari Ustadz, langsung jadikan saya gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya kasih jawabannya ke beliau seperti itu ya. Tidak Ya, harus, kasih. tidak wajib. Apalagi nanti kalau tidak dilakukan akan ada bala, musibah segala macam. Ya. Terus nanti kalau udah 1 tahun sedekah anak baju usia 1 tahun gitu ya. Kalau udah 20 tahun sedekah terus tiap tahun, ya sebetulnya sedekah nggak harus nunggu tahun ya. Tiap hari sedekah juga boleh kok. Betul. Allahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Iya, sami-sami. Wah iya. Monggo kalau ada lagi. Bu, silahkan. Yang ingin bertanya masih ada waktu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya tadi. Ji, sami-sami. Jadi yang berhak untuk dihakekoi itu anak-anak yang masih hidup. Ngoten niku nggih? Ji, lahir hidup. Lahir hidup. Berarti kalau di kampung saya itu kan banyak orang yang sudah meninggal, tapi orang tuanya udah meninggal. Terus mereka belum mampu membelikan hewan kurban untuk kurban, baru mampu membelikan untuk hakeko. Kemudian mereka menyiapkan hewan itu untuk hakeko. Itu gimana Ustadz? Tapi orang tuanya udah meninggal. Hakeko itu kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban anaknya. Bukan kewajiban anaknya. Bukan kewajiban anak. Akikah itu kewajiban orang tua. Ya, dan itu hukumnya bukan wajib sebetulnya. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, minimal 7 hari, kemudian kelipatannya. Kalau dia nggak mampu, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga sunnah muakkadah. Dan itu dibebankan kepada orang tuanya, bukan kepada anaknya. Ya, jadi anaknya sebetulnya nggak perlu mengakikahi dirinya sendiri. Nggak perlu. Bukan, ya. Orang tuanya maksudnya. Ya kan orang tuanya sudah meninggal kan? Iya. Nah, berarti kan yang mengakikahi dirinya adalah anaknya kan? Iya, betul. Iya, dia tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri.
Karena akikah itu kewajiban untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Oke. Nah, jadi baiknya ya dia kurban saja untuk dirinya. Ada lagi pertanyaan, Tat. Ini soal ini bapak mertua beliaunya itu sekarang lagi, maksudnya lagi ya karena usia udah lanjut, jadi sering-sering sakit-sakitan. Beliau berpesan kepada saya gini, nanti kalau saya meninggal, tolong saya sembelihin 2 ekor kambing seperti itu. Itu maksud saya, tapi saya takut bertanya itu maksudnya untuk apa gitu. Saya nggak cuma ya Pak, mungkin ben tak gengko untuk dinaikin di sana kayak gitu, di apa ibaratnya sodakoh lah kayak gitu. Itu baiknya gimana ya Tat? Apa lebih baik itu kambingnya nanti seandainya seumpama beliau nggak ada, itu kambingnya dikurbankan, apa mending waktu beliau tiada ibaratnya itu disodakohkan seperti itu? Baiknya gimana Tat? Tadi mintanya apa? Disembelihkan tapi tidak perlu diniatkan macam-macam ya? Pokoknya disembelihkan aja ya? Tidak, cuma gini aja. Nanti kalau Bapak meninggal, tolong saya minta tolong sembelihin 2 kambing. Beliau udah nitip uang udah nitip uang ke saya gitu. Minta tolong nanti kalau saya udah tiada, sembelihin kayak gitu. Oh, tapi nitip uangnya? Iya nitip, tapi ya nitip memang. Dia ada nitip. Tolong ini nanti beliin kambing, nanti kalau seandainya Bapak tiada, tolong ini beliin kambing 2. Kalau kurang ya tambahin gitu beliau. Iya. Itu berarti masuknya ke wasiat. Ya, dan wasiat wajib dilaksanakan. Terus kapan wasiatnya dilaksanakan? Ya nanti aja pas tahlilan itu sembelihin kambing 2. Jadi orang yang ngaji 7 hari pertama misalnya ya, menunya ya kambing aja, sate, ya gulai, ya apalagi gitu dari kambing yang disembelih tadi. Oh, gitu. Kalau di Nganjuk itu kan kalau ada orang meninggal itu kan khataman Quran, ada jadi sistemnya khataman Quran seperti itu. Khataman Qurannya di kuburan apa di rumahnya? Di rumah. Nah, ya boleh tuh. Jadi sambil khataman Quran, sembelihin kambing, nanti disajikan buat yang ngaji, buat yang ngelayat. Itu boleh. Jadi sesegera mungkin dilaksanakan wasiatnya. Ya, sebenarnya beliau pesannya seperti itu. Jadi saya cuma berpikir, saya sama suami itu berpikirnya gini, ini nanti disembelihin, niatnya kita gimana? Saya mau tanya sama Bapak, tapi saya juga enggak. Niatnya gitu. Ya niat menjalankan wasiat, 1 itu dapat pahala. Lalu yang kedua niatnya adalah sedekah. Niatkan sedekah dan pahalanya dihadiahkan untuk almarhum. Terima kasih Ustaz. Ji, sami-sami. Ini ada yang bertanya melalui chat Ustadz dari Ibu Umainah MUI. Izin bertanya Ustadz, kalau orang tua tidak mampu dan anak sudah mapan, kalau dia mau akikah untuk diri sendiri, itu bagaimana niatnya Ustadz? Akikah atau kurban? Iya, itu niatnya kurban ya. Karena kewajiban akikah sebenarnya saya katakan tadi itu untuk orang tuanya. Nah, tapi boleh juga ya, ini nyambung pertanyaan ke Ibu Sutini, boleh juga pahala kurbannya itu dihadiahkan untuk orang tua. Gitu. Jadi kita makanya kurban atas nama almarhum Bapak Anu gitu ya. Nah, itu dibolehkan. Jadi pahala kurbannya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Nah, orang tua yang dulu belum mampu, sementara keburu meninggal, kemudian anaknya sekarang sudah mapan, nah anaknya tidak berkewajiban atau dibebankan untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ya, gitu-gitu. Jadi kalau mau nyembelih kambing ya sembelih aja sebagai syukuran ya, bukan akikah, karena akikah udah lewat kan, masanya udah lewat. Dan itu hanya bagi yang mampu loh ya, karena namanya juga sunnah muakkadah hukumnya. Kalau orang tuanya nggak mampu ya bebas sebetulnya, bebas dari tanggung jawab. Jadi apalagi harus pinjam ke sana kemari. Sebetulnya nggak begitu ya, karena itu bagi yang mampu saja dan hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Kalaupun nggak mampu kemudian tidak melaksanakannya nggak apa-apa.
Jadi bukan orang tua nggak dosa, ya, karena saat itu memang kondisinya tidak mampu. Kok sekarang anaknya mampu, kemudian pengen syukuran, ya dia syukuran atas kemampuannya saat ini saja. Tidak perlu mensyukuri flashback waktu saat itu orang tuanya nggak mampu. Jadi syukuran saat ini saja boleh, ya. Syukuran saat ini sembelih kambing, kalau bisa 10 gitu ya, biar banyak pahalanya. 10-10-nya dihadiahkan untuk orang tuanya. Nah, itu malah bagus. Ya, dan orang menghadiahkan pahala itu sama, Pak, dia pun mendapat pahala sebesar pahala orang yang dihadiahinya. Jadi kalau kita menghadiahkan pahala bukan berarti kita nggak dapat pahala, bukan. Jadi kita dapat pahala 10 misalnya. Kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang kita cintai 10. Dia dapat 10, kita dapat 10. Jadi double pahalanya. Itu caranya seperti itu. Kalau memang tidak ke saat itu orang tuanya tidak mampu untuk mengeluarkan akikah. Allahu a'lam. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet duafa konsultasi online di nomor 52982419. Saya ulangi, di nomor dompet duafa konsultasi online 52982419. Demikianlah acara Majelis Perantau Online pada sore hari ini yang mengangkat tema seputar nifas dan menyusui dengan pemberian materi dari Bapak Ustadz Ahmad Pranggono. Semoga semakin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Amin. tentang hukum-hukum agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ustadz kami matur sembah nuwun Bapak Ustadz. Sami-sami. Acara yang berikutnya yaitu penutup atau doa. Untuk acara penutup atau doa kepada Bapak Ustadz Ahmad Pranggono, mohon untuk membimbing doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Allahumma Bapak. sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jangan Iya, bosan-bosan ya sama-sama. Ustaz. Untuk Udah, selalu saya mengikuti. seneng malah. Seneng. Pamit, J. Monggo, sehat-sehat semua. Ustaz, makasih.